Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Hasina. Saya dari kelompok 8. Hari ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai pedesaan dan pembangunan. Baiklah, tanpa menunda waktu lagi, marilah kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian desa atau pedesaan. Desa atau pedesaan merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah yang berpengaruh dan berhubungan secara timbal balik dengan daerah lainnya. Lalu ada karakteristik pedesaan. Karakteristik pedesaan yang pertama adalah sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai pertanian. Yang kedua, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani. Yang ketiga, identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Yang keempat, pertanian, budaya, dan kelembagaannya bercorak tradisional. Lalu yang terakhir atau yang kelima, lemah fasilitas pendukungnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan teknologi kelembagaan. Berikut beberapa peranan sektor pertanian di dalam pembangunan. Yang pertama adalah sebagai tempat untuk menyediakan bahan baku industri, lalu sebagai tempat perolehan devisa, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan. Lalu yang terakhir sebagai sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan untuk membangun sektor lain. Pada periode tahun 1995 sampai 1997, pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia menurun dan sektor lain seperti manufaktur meningkat. Sebelum krisis moneter terjadi, laju pertumbuhan output sektor pertanian lebih kecil dari laju pertumbuhan output sektor non-pertanian. Dan pada tahun 1999, semua sektor menurun kecuali listrik, air, dan gas. Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kinanti Rahmadani. Terima kasih. 3. Tantangan sektor pertanian di masa kini. Ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para petani di masa kini. Yang pertama itu, keterbatasan sumber air untuk pertanian. Yang kedua itu, semakin sempit atau semakin menurunnya lahan pertanian yang akan digarap oleh para petani. Secara faktual, luas lahan pertanian yang ada di Indonesia itu terus mengalami penurunan. Penurunan luas lahan pertanian secara nasional berdampak pada penyempitan luasan sawah di berbagai daerah, yang berpengaruh pada luas sawah itu mengalami penyempitan bagi keluarga petani. Dan biasanya, konversi lahan pertanian ini dialihkan kepada pembangunan permukiman untuk para warga di sekitar. Selanjutnya, adanya kelemahan pada peningkatan kompetensi para petani. Di sini, peran pemerintah dalam meningkatkan kompetensi keahlian para petani itu sangat lemah. Akibatnya, para petani tidak dapat mengembangkan kompetensi yang mereka miliki secara maksimal. Yang keempat, yaitu terjadinya pola deagranisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Sebagai contoh, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak digunakan sepenuhnya oleh sektor pertanian, tetapi lebih digunakan oleh sektor non-pertanian. Poin selanjutnya yaitu kebijakan nasional untuk pengembangan serta pelestarian plasma nufta yang menjadi ciri khas tanaman di berbagai daerah itu kurang signifikan, sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Tantangan yang keenam itu, sinkronisasi lahan pertanian serta pariwisata yang dibangun oleh pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Akibatnya, lahan pertanian dan lahan pariwisata itu menjadi bentrok. Baiklah, di sini kita akan membahas subbagian yang berikutnya, yaitu struktur agraria di negara berkembang. Struktur agraria di negara berkembang itu memerlukan adanya transformasi pertanian subsistensi tradisional menjadi perusahaan perdagangan. Yang kedua itu,
Perlunya menyadarkan para tani tradisional kecil serta buruh tani penggarap untuk bertindak secara rasional. Yang ketiga itu, perlunya insentif ekonomi yang memadai untuk peningkatan output para petani penggarap. Setelah insentif ekonomi dicukupi oleh para pemerintah, selanjutnya peningkatan produktivitas pertanian itu juga sejalan dengan peningkatan insentif yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga berdampak pada perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, kehidupan pendidikan, serta kesehatan di berbagai daerah ataupun berbagai desa mengalami perbaikan. Yang kelima, transformasi pertanian. Transformasi pertanian yaitu suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian. Perubahan yang dimaksud bukan hanya pada teknologi saja, namun lebih jauh lagi pada kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian. Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian campuran di beberapa negara berkembang juga dapat katakan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap tetapi berkesinambungan, yakni pola produksi yang subsisten menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi. Kayak pertanian modern itu pertanian yang terspesialisasi. Pertanian terspesialisasi merupakan tahap akhir dan bentuk yang paling maju dari unit usaha pertanian. Ini adalah tipe pertanian yang pada umumnya itu diterapkan di negara maju. Pertanian spesialisasi ini berkembang sebagai respon terhadap pembangunan yang menyeluruh di bidang lain dalam ekonomi nasional. Ada juga nih karakter-karakter umum pertanian terspesialisasi nih. Ada karakternya nih, karakter umumnya nih ya ada 3 poin aja teman-teman. Yang pertama, pengutamaan jenis tanaman tertentu, pemakaian modal secara intensif, terus penggunaan teknik produksi secara modern yang hemat, dan pengembangan skala ekonomis yang besar untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novila Rasati. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembangunan dan pertanian perdesaan yang andal, perubahan teknologi dan inovasi. Ada 2 sumber inovasi yang dapat meningkatkan hasil-hasil pertanian yang ada di Indonesia. Inovasi teknologi yang pertama adalah pengenalan mekanisme pertanian sebagai ganti tenaga kerja manusia. Mekanisme ini dapat membuat pengaruh besar terhadap output tenaga kerja karena dapat memanfaatkan teknologi dan menghemat tenaga kerja. Sedangkan inovasi yang kedua adalah inovasi biologis dan kimiawi. Inovasi ini merupakan usaha untuk meningkatkan mutu tanah dengan menghasilkan produktivitas per hektar walaupun tidak sesuai dengan output tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan penunjang. Seluruh keuntungan dari hasil pembangunan usaha tani kecil ini tidak akan bisa kita capai jika pemerintah tidak menciptakan sistem atau kebijakan-kebijakan yang menunjang. Misalnya, yang pertama, pemerintah memberikan insentif-insentif yang diperlukan untuk petani. Yang kedua, memberikan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan untuk memperoleh input yang diperlukan, memungkinkan output yang dihasilkan para petani semakin meningkat.